Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Balik lagi dengan saya Surya Dijaya, reporter tribunbengkulu.com. Bincang Tribun kali ini akan mengangkat tema jungkir balik harga TBS. Apa kabar petani sawit di Bengkulu? Harga sawit sempat melonjak hingga mencapai harga Rp3.320 per kilogram. Namun, 25 April kemarin, anjlok hingga mencapai Rp1.360. Meski sempat 2 kali mengalami kenaikan harga, pada tanggal 27 April dan 9 Mei lalu, hanya mampu menyentuh harga Rp2.070. Lagi-lagi, hingga saat ini, harga TBS berangsur-angsur turun hingga menyentuh Rp1.640. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia bahkan melakukan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia. Di Bengkulu, Apkasindo Bengkulu melakukan gelar hearing terbatas bersama DPRD Provinsi Bengkulu. Baik, saat ini saya sudah bersama Sekretaris Apkasindo Bengkulu, Bapak John Simamora. Selamat sore, Bang John. Selamat sore. Gimana kabarnya, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung saja, Bang. Kalau kabar Abang sehat nih, Bang. Kalau kabar petani sawit di Bengkulu gimana nih, Bang? Kabarnya, Bang? Ya, seperti ulasan Tribun tadi, kondisi tata niaga sawit di Provinsi Bengkulu saat ini ya telah sama-sama kita lihat itu sangat mengkhawatirkan. Jadi sudah ibarat penyakit itu sudah memasuki fase yang sangat kritis. Ya, tentu saja berbagai akibat, tapi akibat yang paling besar itu akibat pelarangan ekspor CPO yang dikeluarkan oleh atas perintah Pak Presiden, yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, yaitu surat nomor 22 tahun 2022 yang kemarin yang dikeluarkan itu tentang pelarangan ekspor CPO. Jadi akibat dari kebijakan tersebut, seluruh bangsa Indonesia, petani sawit, khususnya petani sawit mandiri, termasuk Provinsi Bengkulu, itu mengalami dampak yang sangat besar yang diderita oleh rakyat petani sawit. Jadi di Bengkulu ini, kita sama-sama kita lihat, pihak-pihak media juga telah mengetahui, jadi akibat kebijakan tersebut, derita rakyat semakin terpuruk dan belum ada kejelasannya. Mudah-mudahan kebijakan ekspor itu segera Pak Presiden Jokowi bisa cabut, karena bertepatan kemarin seluruh pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, mulai dari DPP, DPW, sampai ke DPD tingkat kabupaten, itu berangkat ke Jakarta menemui Presiden. Jadi harapan kita Presiden cepat mengambil kesimpulan atas derita rakyat yang terjadi, khususnya kita termasuk Bengkulu ini, untuk membuka kembali keran ekspor tersebut. Terus juga kemarin kita telah rapat koordinasi dengan Gubernur Bengkulu, Pak Rohidin Mersa, bersama dengan Bupati 6 kabupaten penghasil sawit di Provinsi Bengkulu, bahwa kita mengetahui untuk penghasil sawit di Provinsi Bengkulu ini cuma Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong saja yang tidak menghasilkan sawit. Selepas itu penghasilkan sawit. Nah, artinya kita telah memberi apresiasi atas kebijakan Gubernur Pak Rohidin
telah mengambil alih penetapan harga ini sekaligus koordinasi untuk menyikapi terpuruknya, anjloknya harga sawit di Provinsi Bengkulu ini. Jadi mudah-mudahan dengan langkah yang telah diambil oleh Gubernur Bengkulu ini, mudah-mudahan juga salah satu langkah awal untuk melepas persoalan dan jeritan yang telah diderita oleh petani sawit di Bengkulu. Jadi di rapat koordinasi kemarin itu kita sebagai perwakilan petani sawit Bengkulu dari sebagai asosiasi petani sawit juga telah menyampaikan di hadapan rapat koordinasi tersebut dengan tegas kita mengatakan meminta Pak Gubernur, Pak Bupati mengajukan, merekomendasikan ke Presiden untuk mencabut larangan ekspor CPO tersebut. Karena biar tidak ada lagi dalih pihak pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dari Bengkulu ini tidak ada lagi dalih tidak mau menerima buah tandan buah segar dari produksi dari petani rakyat swadaya atau petani mandiri yang ada di Provinsi Bengkulu. Itu harapan kita telah ajukan itu. Terus yang kedua lagi kita juga mengajukan dengan tegas ke Pak Gubernur dan pihak terkait, Pak Bupati yang ada di sana dan seluruh tim penerapan harga agar bisa memberi rekomendasi ke Presiden agar Presiden memerintah Menteri Pertanian Perkebunan itu untuk mencabut Permentan nomor 01 tahun 2018. Itu Permentan tentang pengaturan tata niaga jual beli sawit. Nah, itu. Karena kenapa kami ngotot untuk merevisi, mengevaluasi Permentan tersebut? Karena di Permentan tersebut itu sangat mendiskriminasi petani swadaya atau petani mandiri. Karena di sana hanya petani yang bermitra saja yang diakomodir kepentingannya. Jadi kita tahu bahwa di Republik kita ini jumlah petani mandiri itu jauh lebih besar daripada petani mitra. Di provinsi saja contohnya, tadi kawan-kawan wartawan juga kemarin kawan-kawan wartawan juga mendengar saat rapat koordinasi tersebut itu sesuai dengan laporan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Pak Riki Gunawan menyatakan dari hasil datanya bahwa di Provinsi Bengkulu ini hampir 94% itu adalah petani swadaya atau petani mandiri. Sisanya itu baru petani yang bermitra. Jadi harapan kita sangat besar terhadap direvisinya Permentan tersebut karena secara serentak hari kemarin juga menyuarakan agar Permentan 01 tahun 2018 tersebut agar bisa dievaluasi. Itu sebenarnya dua rekomendasi itu yang sangat penting kami rekomendasikan agar segera ada jalan keluarnya kisruh tentang derita rakyat petani sawit khususnya di Provinsi Bengkulu ini agar bisa teratasi. Itu saya. Baik, Bang. Terkait harga penetapan kemarin, itu kalau tidak salah ya Bang ya, paling rendah Rp2.675 ya Bang ya, per kilogram. Dan menurut Abang, penetapan harga provinsi ini, untuk yang TBS di Provinsi Bengkulu, dengan harga Rp2.675 ini, merupakan solusi terbaik bukan Bang? Karena kita mengetahui bahwa ekspor belum dibuka. Tangki CPO untuk di pabrik juga dikatakan penuh, begitu Bang. Apakah ini merupakan solusi?
Ya, saya melihat dari hasil penetapan harga tersebut, karena tidak ada lagi solusi lain. Kalau kita mengacu ke Permentan 01 tahun 2018 itu kita tidak bisa merunut ke sana. Jadi tidak ada langkah lain untuk penetapan harga itulah solusinya untuk sementara. Tapi pelaksanaannya, penerapannya di lapangan, saya yakin itu tidak akan bisa diterapkan oleh pelaku usaha pabrik kelapa sawit. Karena kita di Provinsi Bengkulu ini tentang penetapan harga tersebut itu sanksinya itu tidak jelas untuk para pelaku usaha pabrik kelapa sawit itu apabila mereka melanggar ketetapan harga yang telah ditetapkan oleh provinsi. Karena lemahnya aturan itu kan kita ada peraturan gubernur nomor 64 tahun 2018 tidak salah itu kan itu peraturan itu. Jadi di peraturan tersebut tidak ada sanksi hukumnya untuk para pelaku usaha pabrik kelapa sawit apabila melanggar ketentuan ketetapan harga TBS yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Itu Baik, Bang John. Baik, Bang John. Ya. Menurut Bang John berarti sangat besar kemungkinan PKS ini menurunkan harga di bawah harga penetapan yang baru sudah ditetapkan kemarin, Bang? Ya, harapan kita mudah-mudahan mereka patuh. Itu harapan kita kan. Karena ya dengan siapa lagi dia tidak patuh karena di sana sudah ya, gubernur loh. Itulah yang pengambil kebijakan tertinggi di Provinsi Bengkulu ini untuk untuk kelanjutan masalah perusahaan, dan bupati-bupati juga telah hadir di sana. Jadi harapan kita mereka akan patuh. Tapi kalau mereka tidak patuh, alasannya juga jelas. Aturannya gimana? Kira-kira itu. Aturan yang mengatur mereka harus patuh itu belum jelas. Kecuali di peraturan gubernur itu Pak Gubernur berani membuat aturan hukum atau payung hukum untuk memberi sanksi kepada pelaku usaha tersebut apabila ia melanggar ketetapan tersebut. Itu. Baik, Bang. Kalau kemarin kita lihat di saat rapat penetapan harga, itu ada sanksi yang diberikan berupa teguran administrasi, terus pemberhentian sementara produksi, dan pencabutan izin. Menurut Abang itu bakal bisa terlaksana atau tidak, Bang? Ya, kalau itu bisa diterapkan, sudah saatnya diterapkan saat ini. Karena mereka pelaku usaha ini kan pembangkang sekarang. Ya. Tapi itu kan tidak diterapkan. Berapa banyak pelanggaran-pelanggaran, hampir seluruh pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ketetapan harga yang telah ditetapkan oleh provinsi untuk masalah tata niaga TBS di Provinsi Bengkulu ini. Baik, Bang. Jika nih, Bang, kalau misalkan hari ini atau besok ke depan pihak PKS masih membeli dengan harga di bawah harga penetapan provinsi, itu apa yang akan kita lakukan, Bang? Ya, seperti saat rapat koordinasi kemarin, Pak Gubernur juga dengan tegas mengatakan di sana, mereka harus ditindak, ya harus betul-betul diberi sanksi tegas, sanksi administrasi atau cabut izinnya. Itu memang harus dilakukan. Ya, tolong lakukan itu. Kalau memang pihak pelaku usaha itu tidak patuh dengan ketetapan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu yang barusan berlangsung kemarin. Yang jadi pertanyaan, apakah berani nggak sih, Bang, pemerintah mengambil sikap seperti itu, Bang? Menurut ya Abang harus nih, Bang? berani lah. Ya harus berani. Kalau memang pro rakyat, pro dengan penderitaan rakyat, ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, berarti nggak ada mandul aturan kita yang ada saat ini. Baik, Bang. Kalau kita lepaskan dulu lah untuk
penetapan sanksi untuk PKS yang melanggar ya Bang ya. Nah, saya tertarik tadi Abang mengatakan menggelar aksi di istana ya Bang ya. Kalau untuk di Bengkulu sendiri apa bentuk aksinya kemarin Bang? Oh, untuk di Provinsi Bengkulu ya. Kalau untuk sana eh, kita hanya mengirim utusan karena atas instruksi pimpinan di atas sebenarnya harus berangkat seluruh Indonesia, pengurus provinsi maupun pengurus kabupaten untuk menyampaikan aspirasi yang sama. Jadi tuntutan itu sama, tuntutan agar mencabut larangan ekspor CPO yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Itu yang seperti kita sampaikan tadi, terus mengevaluasi Permentan nomor 01 tahun 2018. Itu tuntutan kita. Di Provinsi Bengkulu ini tadi kemarin kita telah menyampaikan itu ke pihak eksekutif dan juga ke pihak legislatif ke DPR provinsi. Alhamdulillah itu telah berlancar. Kita telah bertemu dengan seluruh Komisi 2 dan unsur pimpinan DPR provinsi. Mereka juga telah satu bahasa dengan kita untuk menyuarakan bahwa pelarangan ekspor CPO itu akan segera dicabut. Terus yang kedua lagi, kami juga telah menitipkan PR ke pihak legislatif DPR provinsi agar bisa mendesak pemerintah provinsi untuk mengevaluasi peraturan atau aturan tata niaga sawit yang ada di Provinsi Bengkulu seperti Pergub, peraturan gubernur yang telah ada tersebut itu terjadi banyak kelemahan. Jadi tadi kemarin pihak legislatif DPRD provinsi kita telah sepakat dan dia akan segera secepatnya akan menindaklanjuti ini, akan memanggil pihak perusahaan, akan memanggil pihak eksekutif, akan bekerja cepat. Mereka juga sebenarnya sudah jenuh melihat derita rakyat Provinsi Bengkulu, khususnya petani sawit swadaya mandiri yang ada di Bengkulu. Itu saja laporannya untuk khusus Bengkulu. Baik Bang. Jadi ini sudah disuarakan ya Mbak terkait pelarangan ekspor dan stabilisasi harga sawit nih Bang ya. Kalau ini tidak diakomodir oleh pihak pemerintah pusat Bang, kira-kira akan ada aksi lagi nggak sih Bang? Ya harapan kita diakomodir karena sangat berbahaya sekali jika tidak diakomodir. Sekarang saja kondisi petani kita, pelaku usaha, mulai dari toke sudah banyak yang tutup, terus RAM sudah banyak yang tutup, pabrik sudah banyak yang bertingkah, pelaku usaha di pabrik menganggap tangkinya penuh, alasan laporan ekspor tidak dicabut, dan itu bukan berlaku di provinsi kita saja, telah berlaku secara nasional, itu jeritan secara nasional. Harapan kita mudah-mudahan pemerintah pusat respon dengan cepat, dan juga Pak Gubernur tadi kemarin melalui rapat koordinasi itu juga telah menyepakati akan mengirim surat ke Presiden untuk sikap Provinsi Bengkulu untuk segera menyambut larangan ekspor, dan juga eksekutif anggota DPR Provinsi Bengkulu, pimpinannya juga telah sama sepaham dengan kita. Harapan kita itu segera dicabut, itu harapan kita. Itu. Baik. Oke Bang, itu tadi terima kasih banyak Bang untuk bincang Tribun kita kali ini. Sangat menarik sekali, semoga ke depan kita bisa berkomunikasi lebih baik lagi ya Bang ya. Oke. Tribuners, cukup sekian bincang Tribun kali ini. Jangan lupa di like, follow, dan subscribe. Saya Surya Dijaya, pamit undur diri. See you next time and bye-bye.